Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Messi. PSG ngeri nih. Ramos Messi. Hah? Bilang lah anjir. Gimana? Oke. Masuk lagi tim kreatif Mang Ganjir. Kita masuk lagi ke BSB. BSB Baca Sepak Bola. Kita akan bahas mengenai tentang Liga Primera Divisi. Gitu bilangnya kan? Ya, itulah Liga nih. Spain, BBVA. BBVA. Iya kan? Bahasa Inggrisnya, bahasa Spanyol enggak tahu gue. Liga Spanola. Nah, Espanola. Kita akan bahas langsung masuk ke Barca kemarin peringkat 3. Iya. Udah, gas. Nah, ini. Intinya coba kita bahas Barca Madrid ini ya. Yang kehilangan 2 sosok kapten ya. Enggak, intinya bahas Barca dulu nih. Yang orang mungkin kan sedih gitu kan. Ya, ini masih dalam suasana gimana gitu. Pasca Lebaran. Galau. Pasca Lebaran. Apa banyaknya hijrah nggak tahu nih. Ya, pokoknya Barcelona musim ini akan main tanpa Messi. Ya, untuk pertama kali ya. Iyalah kan nggak mungkin untuk kedua kalinya, baru pertama hilang. Setelah 16 tahun ya. Oke. Barca musim ini ditinggal oleh Leo Messi ya, legenda terbesar sepanjang klub. Sepanjang sejarah klub. Sejarah klub maksudnya. Oh, bahasamu ini. Nah, Jadi kalau dilihat dari kehilangan Messi tentunya kehilangan besar. Cuman kan kalau mengingat umur Messi 34 tahun, sebenarnya kan bagi fan Barca nggak perlu terlalu bersedih karena cepat atau lambat memang Barca akan ditinggal oleh Messi. Walaupun nggak ditinggal ya pensiun Nanti kan. Nah, katakanlah 3 tahun lagi lah dia masih. Ya, tapi masih rezeki juga Messi pindah ke PSG sana, Liga Prancis, Bos, bukan ke Madrid. Kalau dulu kan ada Figo yang pindah-pindah gitu kan. Pindah ke rival langsung. Itu kan sakit, itu memang sakit. Tapi kalau nyuruh aja tangan ngudut fokus anjir. Jadi kan balik lagi ya. Jadi kalau melihat Barca dalam satu dekade terakhir itu kan sangat terlalu bergantung pada Messi sampai ada istilah Messi dependencia gitulah ketergantungan Messi intinya. Tapi kalau dilihat sebenarnya ada sisi positif negatifnya pasti ada. Dengan Barca sekarang tanpa Messi itu bukan berarti Barca lebih jelek mainnya, enggak juga, karena contoh ketika malah ada Juventus kemarin itu kan semua pemain tampil dengan PD, artinya setiap pemain memegang bola itu nggak mencari sosok satu pemain lagi, nggak kayak dulu asal pegang bola lihat Messi kemana Messi, nggak lagi pegang bola Messi mana asik cari Messi aja. Jadi kan kalau dilihat dari lawan ini kan lebih mudah dibaca sebenarnya. Bertahun-tahun Barca bermain dengan cara seperti itu, mencari Messi itu kan lebih gampang tuh dimatikan. Maka bisa dikatakan dalam berapa tahun terakhir Barca kan sulit bersaing, terutama di Champions League. Terakhir 2015 juara. Habis itu kena comeback lah, inilah itulah dibantai lah. Nah, itu kan sebenarnya sudah terbaca permainannya. Jadi dengan squad baru plus transfer seperti Memphis, ada Aguero, ada Garcia, itu kan menambah kedalaman tim. Ya. Jadi setiap pemain seperti ingin tampil lebih bebas lah mencari panggung. Ya enggak? Karena kan ini kan pemain lain datang, termasuk Griezmann kita contoh lah. Ini kan dia bisa main lebih bebas. Bisa mengeluarkan sisi pemain terbaiknya. Rumornya Griezmann katanya mau disepak luar. Enggak jadi. Itu sebelum Messi pindah. Sekarang? Nah, karena kan kemarin mengingat gaji. Ya. Mengingat gaji kan harus gaji yang paling besar diturunkan. Dengar dulu. Nah, jadi sekarang udah dengar dipertahankan. Dulu. Iya. Sekarang gemis enggak usah pindah dulu lah gitu. Enggak ngemis. Oh, enggak ngemis. Enggak, karena Griezmann pada awalnya memang terbuka dia. Oh, terbuka untuk umum. Enggak tertutup dia, maksudnya enggak bilang. Dia sangat profesional. Ini pemain profesional nih. Griezmann enggak terlalu nitu. Jika klub menempatkan dia di pusat transfer sampai nego dengan ATM untuk tukar dengan Saul, dia kan enggak mengatakan apa-apa juga. Jadi dia ya bebas saja sebenarnya. Udah sekali lah selalu. Jadi itu terlalu bersemangat nih bahas Barcelona ya. Ya enggak kan ini era baru lah. Jangan sedih kali Fena kan? Enggak. Aku mau tanya lagi nih, lupa skrip.
Jadi tanpa Messi ya is never mind lah. Enggak masalah. Paling kalau negatif mah dari sisi masukkan klub. Seperti berita kemarin kan langsung turun penjualan jersey kan. Tapi kalau di lapangan butuh waktu. Tapi dan pramusim kemarin bisa, ya udah bisa dibuktikan lah. Maksudnya no Messi still party. Intinya tetap juga berpesta pola. Ya, kan? Ada Bradway. Ya kita tetap Lord Bradway memuliakan Lord Bradway. Tak go on itu. Jadi gitu, Cik. Udah. Barca gitu aja sih. Nggak tahu mau bahas apa tentang Barca karena kan ini masih karena ada beberapa pemain belum bisa didaftarkan nih. Karena limit masalah gaji. Masih harus diselesaikan oleh Joan Laporta nih. Itulah. Jadi ini bobroknya manajemen awal ini. Meninggalkan warisan yang bapu ya. Ancur-ancuran. Hingga Messi ya harus pindah. Ya. Liga Spanyol mungkin agak tidak menarik lagi ya. Setelah kepergian Ronaldo beberapa tahun kemarin. Ya. Nah, sekarang Messi ya, kehilangan ikon lagi dari La Liga. Udah agak kurang greget gitu ya. Oke, next lah kita mau ke Madrid dulu. Rival abadi ya. Kita masuk ke rival Madrid diam-diam baik. Ya ini kan ada macamnya Madrid ini nggak ada isu apa. Yang paling hot isu itu rumor mereka kejar Mbappe. Ya. PSG tetap mempertahankan. Masih keras Mbappe. Padahal kan sisa kontrak tahun lagi tuh. Bang Nasser Nasser Al-Khelaifi ini ya. Bang Nasser mempertahankan Mbappe karena Galacticos PSG sudah terbentuk nih ya. Dengan hadirnya Messi dan Ramos. Ya kita bilang dulu kan? Ya. Masa Mbappe pemain muda potensial yang dari dulu dibangun mau dilepas begitu aja ketika Messi dan Kang Begal masuk. Ya kan lucu. King Ramos. Ya Bang Nasser tetap akan mempertahankan Galacticos dan rumornya berita beberapa jam yang lalu Madrid akan mengajukan penawaran proposal 120 juta euro untuk Mbappe. Seandainya PSG menolak itu, ya nunggu musim panas. Free depan, free agent. Ada lagi bintang yang free musim depan. Banyak ya. Ini era-eranya pemain bintang tapi free. Mungkin mungkin Hikmah Coffee mungkin. Hikmah Coffee banyak gratisan, Bos. Kayak gitu. Ya, kalau lihat dari Madrid mengejar Mbappe itu wajar-wajar aja mengingat setelah kepergian Ronaldo kan nggak ada sosok yang bisa menggantikan Ronaldo meskipun kalau aku rasa sih nggak ada yang selevel dengan Ronaldo untuk mendekati ya sulit cuma setidaknya pengganti yang mendekati nggak ada. Hazard tahu sendiri Hazard kayak mana kena BPJS selalu kan itu langganan BPJS tuh bolak-balik orang nanti absen 2 bulan main 3 menit dah balik lagi jadi wajar dikejar Mbappe mengingat Benzema dan Gareth Bale pun ya sudah berumur wajar. Tapi kalau melihat dari skuad Madrid sekarang titik yang paling rawan itu sebenarnya pos belakang Varane Ramos out. Penggantinya masuk Alaba cuman satu orang kan di back tengah. Ya, tetapi masih gimana kita bilangnya? Ya ini sebenarnya cukup bahaya sebenarnya karena kan Varane Ramos ini kan udah tahu lah kita kayak mana karir mereka di Madrid kan luar biasa itu. Ini tanpa pengganti yang sepadan lagi. Ada Alaba itu pun Alaba kan harus adaptasi lagi dengan gaya main Madrid dan dia juga bukan seorang asli back tengah juga sebenarnya meskipun bisa bermain sebagai back tengah. Tapi kan mengingat duetnya kan juga harus diperhatikan juga. Der Militao, Nacho. Tapi kan intinya seperti bukan Madrid kan kita ketahui sering beli main bintang lah. Tapi dah beberapa tahun belakang ini kayak hilang arah. Kayak diam aja enggak bisa di bursa transfer enggak ada pergerakan. Meskipun pada sempat tekan pening budgetnya ke renovasi Bernabeu. Betul. Sampai Zidane pisah dengan Madrid kan karena masalah itu. Zidane ingin membangun tim baru, skuad baru, tapi Perez tidak bisa menyanggupi permintaan Zidane. Artinya sudah beda visi misi dah. Ya, pening juga aku tengok tuh. Pening juga. Dan pulangnya pun kembali mau pulang sama mantan Ancelotti. Ya. Kalau kita lihat sepak terjang Ancelotti dalam beberapa tahun terakhir kan sudah sangat menurun ini sebenarnya. Sangat uzur udah. Katakanlah terakhir. Karena kan dia tipikal pelatih bukan pelatih modern lagi. Iya. Dia kan awal 2000-an itu masa-masa puncak Ancelotti. Kalau dilihat masa puncak Ancelotti terakhir itu di Madrid yang periode pertama. Setelah keluar dari Madrid di
2015 masuk Munchen, pecah. Kemudian ke apa? Napoli. Kan itu udah penurunan karir sebenarnya. Napoli juga gagal. Terakhir kemarin turun lagi ke Everton. Itu kan udah nampak sebenarnya bahwa Ancelotti ini memang pelatih hebat, tapi dulu. Kalau sekarang udah enggak lagi. Kemudian Perez bawa pulang Ancelotti ke Bernabeu, yang nggak tahu juga apa maksudnya apa. Mengandalkan pengalaman Ancelotti ya nggak tahu juga. Betul-betul hilang arah lah ya. Iya. Kita nggak tahu lah, mungkin nanti kedepannya apakah El Clasico ini akan ditonton oleh puluhan juta pasang mata dunia, nggak tahu kita kan. Gregetnya memang udah beda. Kehilangan ikon Clasico. 2 kapten lagi. Ramos dan Messi. Kehilangan Ronaldo pertama udah agak kurang greget juga. Udah agak kurang. Nah, habis itu kehilangan Messi sekarang. Ramos pun meninggalkan Madrid gitu. Kayaknya bagusnya PSG masuk Liga Spanyol. Liga Spanyol. Ini kan ikon Clasico dulu kan udah mulai hilang semua nih. Hilang semua. Suarez juga kan. Dan Xavi, Iniesta udah hilang semua. BP. Dan ini udah seharusnya nih era-era baru nih bisa mengikuti jejak senior mereka. Ya, bisa membuat Clasico ini sebagai sebuah partai klasik yang memang layak ditonton oleh cuma pun mau nggak mau, suka nggak suka ya, lambat laun ya mereka mungkin akan pergi. Akan pensiunnya. Kita lihatlah pemain-pemain muda ini kan udah banyak nih meme di media sosial. Dulu katanya Messi lawan Ronaldo, lawan Ramos, Pepe. Sekarang Vinicius menghadapi Bradware. Dembele ini kan sudah udah ulok-ulok. Nah, itulah kita lihat nanti perkembangannya ke depan untuk pemain-pemain muda potensial supaya bisa lah buat anak-anak 2010-an yang baru lahir kemarin tuh bisa merasakan. Gimana sih El Clasico, jangan dengar dari omongan kita aja gitu kan. Cuma nonton YouTube punya dulu ya. Kalau status aku kemarin lambat laun semua akan nonton YouTube. Gitu Ci. Oke, kita minggat ke sebelah bentar sang juara bertahan Atletico Madrid. Abdul nggak singgung juara bertahan ya. Ya kalau sedikit dari El Clasico ya. Dari Clasico misalnya dari ATM nggak terlalu banyak pergerakan nggak sebenarnya sih. Masih menggunakan skuad yang sama, masih menggunakan Suarez, Koke, Oblak. Cuman ada penambahan De Paul. Salah satu bintang Argentina di Copa America lalu. Ya. Dan itu pun De Paul kemungkinan masuk untuk menggantikan Saul. De Paul menggantikan Saul yang memang sudah ada rumor memang dia banyak yang incar dan dia juga pengen pindah. Dia jauh itu ya dari ATM ya, cuma itu nggak terlalu banyak. Ya Simon akan mengandalkan pemain-pemain lama lah ya. Ya Simon lama. Oke Cek, kita agak singgung PSG sedikit ya kan. Mega bintang Liga Spanyol udah minggat ke sana semua. 2 orang lah kita bilang. Idola baru nih. Mungkin mendadak. Ya fan Premier League Liga Spanyol Liga Italia mungkin akan minggat ke Ligue 1 semua. Gimana tuh melihat sepak terjang PSG? Kita nggak usah bilang lokal lah. Kehilangan trofi Ligue 1 kemarin itu bagi PSG bukan hal yang apa kali. Udah sabar bang. Sabar. Jadi kalau lihat dari PSG musim ini kan udah kurang ajar ya. Cekat bilang kan skuadnya udah ngeri nih, sampai di semua media sosial mengatakan kalau PSG sampai nggak juara UCL tahun ini itu udah kebangetan itu. Dengan skuad sekarang plus Messi lagi, itu kan udah nggak ada alasan bagi PSG. Dan tekanannya sekarang cuma di satu orang, Pochettino. Kalau gagal itu kena tuh, langsung berarti kena mental terus. Nggak becus nih pegang skuad bintang lah macam nih. Itu Pochettino pelatih bagus sebenarnya. Dia dengan skuad biasa di Tottenham bisa bawa sampai final champion kan. Betul. Itu skuad biasa. Cuman ini skuad mewah, belum tentu juga langsung berhasil. Tergantung dia bisa menahan ego pemain bintangnya. Ini kan sulit juga, nggak semua pelatih juga bisa kan. Jadi kalau lihat PSG di atas kertas mampu. Plus Messi ya, kalau Ligue 1 ya mungkin. Kalau Ligue 1 mungkin dapat lagi kembali ke Paris Ligue 1 ya, mungkin Donnarumma pun ya ngopi bawah Mister. Iya, ini kan memang sudah banyak media sosial mengatakan ini salah satu bursa transfer dari sebuah tim yang paling bagus nih. Mendatangkan pemain bagus, semua pemain terbaik dunia dengan free agent. Dengan free agent lagi. Kan sejauh ini cuma Achraf Hakimi yang keluar budget 60 juta euro kan. Pemain biasa-biasa aja. Yang selebihnya Messi, Ramos, Donnarumma.
Wijnaldum itu kan free semua itu. Meskipun kalau kita lihat dari katakanlah Messi, Ramos dan Wijnaldum itu kan katakanlah jangka pendek untuk mereka betul-betul mimpi mereka meraih champion itu terwujud. Kalau dilihat dari Donnarumma dengan Hakimi kan ini memang jangka panjang. Tapi skuad ini akan pemain-pemain baru ini akan menambah kekuatan skuad yang sudah ada. Sudah mapan. Di Neymar, Mbappe, Di Maria. Jadi patut kita tunggu nih. Mampu nggak PSG nih? Jelas lah musim ini kan. Terakhir. Intinya champion lah. Ligue 1 tuh bukan apa-apa lagi buat PSG. Iya, karena kan orang juga tahu kalau mereka mengambil Ligue 1 juga 10 tahun beruntun juga biasa aja. Aja sih. Nggak ada yang wow. Karena kan ini Liga Petani katanya nih. Cuman satu tim yang luar biasa. Yang unggul. Sama kayak seperti di Bundesliga. Cuma Munchen yang dominasi. Makanya dua liga ini dibilang Liga Petani, nggak ada yang sepadan. Kalau Liga katakanlah masih ada lah tim yang. Ya kalau kita bilang dari musim-musim kemarin itu pun, pernah juga PSG kan masuk final champion. Iya. Coba 2 musim lalu. Ya kalau kita lihat sekarang kan dengan skuad yang memang pemain lama tambah pemain baru yang bintang-bintang ya sangat mulus lah kita bilang ya. Mulus nih. Gitu berarti. Ya buat teman-teman semua yang kira-kira memang fans dari tim Premier League Spanyol ataupun Italia mau minggat ke PSG, nggak apa silakan, nggak usah malu. Monggo. Aku pun mungkin akan minggat juga. Welcome to Paris. Oke, Cek, sekian lah gitu ya. Oke, sekian lah kita bahas tentang Liga Spanyol dan agak kita sentil mengenai Paris Saint-Germain. Kan lagi viral. Lagi viral lah ya, kita sentil sedikit. Sebetulnya mau ngapain lagi dibahas kan? Ini mana skuad? Udah lu, Liga udah juara, Champion udah juara. Nggak tahu mau bahas apa lagi. Skuad Sultan ya. Cuma kan itu di atas kertas. Kita lihat di lapangan nanti. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Bye bye.